Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, I'm so sorry because I couldn't using live learning using Zoom application. So I take decision to use asynchronous learning model. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan proses pembelajaran satu arah. Saya harapkan ketika kalian selesai menonton link video presentasi ini agar dinamis proses pembelajaran kita, please send a question or a comment so we can chit chat or discuss from our group. This learning dynamic jadi sifatnya dinamis agar tercipta feedback yang baik dari mata kuliah ini. Baik, to continue our learning, in the last meeting I gave the information of how to develop the curricula for ELT course. Jadi minggu yang terakhir saya sampaikan informasi kepada kalian bagaimana cara penyusunan kurikulum bagaimana analisis kurikulum untuk keperluan LKP khusus yang mana kurikulum pada kaca pandang LKP is different from old teori Yang dulu teori mengatakan bahwa yang namanya kurikulum itu semua apa yang ada pada proses pembelajaran di kelas itu disebutkan kurikulum. Tapi dalam kaca pandang LKP yang namanya kurikulum itu adalah program yang kita susun dalam berjalannya LKP tersebut adalah kurikulum, sehingga kurikulum tersebut memerlukan rancangan pembelajaran yang mana itu disebut dengan silabus. Nah, setelah silabus maka akan turun yang namanya adalah plan atau RPP itu tadi. Baik mahasiswaku sekalian, selamat belajar dan menyimak video ini. Mudah-mudahan dari penjelasan video satu arah ini bisa memberikan gambaran yang mudah bagaimana penyusunan silabus untuk pelatihan kursus atau LKP. Selamat belajar. So in the first way we have the question, what is the syllabus? Banyak pertanyaan, apa itu silabus? Syllabus is a product the important product when we do developing curriculum development. Jadi silabus merupakan produk utama ketika kita melakukan pengembangan kurikulum Jadi ini sebagai satu rencana tertulis pada satu satuan pendidikan institusi pendidikan yang harus memiliki keterkaitan dengan produk pengembangan kurikulum yang lainnya, yaitu proses pembelajaran. Jadi yang namanya kurikulum ini akan berkaitan kurikulum itu tadi program dalam LKP tersebut akan berkaitan dengan rancangan pembelajaran akan berkaitan dengan RPP ini akan berkaitan dalam proses pembelajaran. Berbicara tentang RPP jadi ketika kita mengajar itu teaching is like an acting. Ketika kita mengajar, kita seperti bermain peran. So we need a script. Kita memerlukan sebuah panduan dalam proses pembelajaran itu dinamakan adalah lesson plan atau RPP. So syllabus is one step to develop curriculum. Jadi salah satu tahapan dalam pengembangan kurikulum khususnya untuk menjawab apa yang harus dipelajari ketika kita membuat sebuah program misalnya
survival English. Setelah itu ada pertanyaan apa yang harus dipelajari di survival English, maka itu akan tercantum di dalam silabus ya. Nanti akan terincikan lagi pada lesson plan. Silabus juga merupakan penjabaran lebih lanjut ya tentang pokok-pokok program dalam satu mata pelajaran. Dalam hal ini adalah English yang diturunkan dari standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ini yang telah ditetapkan ke dalam rincian kegiatan dan strategi pembelajaran, kegiatan, strategi penilaian dan penglokasian waktu ya. Jadi seperti itu. Jadi dalam silabus itu tadi ada SK dan KD ya. Ini merupakan important thing ya di dalam sebuah silabus itu ada SK dan KD. So materi kita hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan SK dan KD pada silabus ya. Baik, kita akan lanjutkan. Sedikit informasi manfaat silabus ya. Yang pertama sebagai pedoman acuan ya, sebagai pedoman acuan ketika kita menyusun RPP, we need silabus. Terus juga sebagai ukuran ya, melakukan penilaian keberhasilan sebuah program pembelajaran itu akan diukur dari silabus, di mana di dalam silabus itu ada yang namanya indikator. Sebagai informasi, kedepannya ketika kalian nanti mengajar, ketika kalian ingin do assessment, ketika kalian ingin melakukan assessment, maka kalian akan melihat dari indikator keberhasilannya apa saja, itulah yang akan menjadi assessment kalian pada setiap proses pembelajaran. Dan silabus ini sifatnya adalah dokumen ya, dokumen sebagai akuntabilitas program pembelajaran. Jadi terpercayanya program tersebut ya, berjalannya institusi tersebut akan dibuktikan dengan dokumentasi tertulis, written document dari sebuah kurikulum program, turunannya ada silabus dan RPP itu. Oke. Ada beberapa prinsip dalam mengembangkan silabus ya. Yang pertama sifatnya adalah ilmiah. Bagaimana ilmiah ya? Jadi materi tersebut memang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan ya, mengingat silabus ini sakral ya, sifatnya di dalam sebuah program kursus maupun program institusi pendidikan ya, sifatnya sakral. Karena ini berisikan garis-garis besar materi pembelajaran yang akan dipelajari siswa. Jadi sifatnya memang ilmiah ya, memang sifatnya ilmiah. Untuk itu dalam penyusunan silabus ini wajib melibatkan para ahli ya, ilmuwan masing-masing akademik. Misalnya bahasa Inggris ya, kita perlu mengkonsultasikan silabus ini ya, pengembangan silabus ini dengan para ahli, misalnya seperti yang saya sampaikan kemarin, dengan akademisi atau dengan para pengajar ya, pengajar senior, atau dengan para asosiasi kursus ya, sehingga materi pembelajaran yang sifatnya kita tarik dari silabus tersebut memiliki validitas yang tinggi. Terus relevan, cakupan kedalaman kesukaran materi yang kita susun dalam silabus itu harus sesuai dengan perkembangan dari karakteristik ya, perkembangan fisik anak, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual dari peserta didik. Contohnya seperti ini, ketika kita menyusun silabus tersebut ya, menyusun silabus tersebut harus memang menyesuaikan dengan kondisi keadaan zaman ya. Jadi memang harus menyesuaikan kondisi keadaan zaman. Contohnya kita bisa mengaitkan karena sekarang ya, memang 99% ya karakteristik dari pembelajar adalah senang dengan menggunakan teknologi. Hampir 24 hours ya, they hold mobile phone ya, for playing game ya, for chatting and etc. Hal ini bisa kita tarik ya,
bisa kita tarik sebagai salah satu karakteristik anak zaman sekarang adalah dengan teknologi. So hal ini bisa kita relevansikan ke dalam proses pembelajaran ya. Terus juga secara sosial, contohnya misalnya materi yang kita susun menyesuaikan dengan case-case sosial. Contohnya yang paling bisa kita tarik adalah COVID-19 times misalnya. Bisa kita jadikan bahan belajar untuk program kursus kita misalnya ya. Terus selanjutnya sistematis, maksudnya bahwa komponen-komponen dalam silabus harus saling terintegrasi ya, atau berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Silabus pada dasarnya merupakan satu sistem ya, oleh karena itu dalam penyusunannya memang harus secara sistematis. Jadi saling berhubungan semuanya, antara SK dan KD saling berhubungan, antara SK dan KD dan indikator nanti juga saling berhubungan, sehingga nanti akan turun lagi pada materi belajar itu akan saling sistematis berhubungan sampai ke tahapan assessment harus sistematis dari SKKD, indikator, materi, metode, ya, media yang kita gunakan tuh memang harus sistematis. Ya. Oke, terus konsisten ya, maksudnya bahwa dalam silabus harus nampak konsisten itu tadi ya, indikator, materi, pokok pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian ya. Jadi dia memang konsisten, terrelevansi ya. Memang harus hubungannya konsisten. Terus memadai ya, maksudnya memadai bahwa cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, dan sistem penilaian cukup memadai untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Pada akhirnya mencapai standar kompetensi ini harus saling memadai antara SK dan KD. Terus aktual dan kontekstual seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu ya, jadi harus menyesuaikan dengan keadaan sosial budaya, kemajuan teknologi, dan kemajuan zaman sekarang seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan ya, siapa yang mengembangkan silabus ya, jadi silabus dapat disusun sebenarnya secara mandiri ya oleh guru ya, apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik dari siswa tersebut dan kondisi sekolah dan lingkungannya seperti apa. Jadi kalau case-nya di LKP ya, ini pimpinan bekerja sama dengan tim pengajar menyusun silabus ya dari program yang sudah disusun. Jadi agar bisa proses pembelajaran tersebut terukur, sehingga kita harus memang benar-benar menyusun silabus ini secara sistematis, terarah ya. Dan juga dinas pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus ya, walaupun kita ketahui kadang-kadang memang dinas pendidikan juga kurang mampu mengakomodir LKP karena memang mereka juga kekurangan expert atau ahli ya, makanya sering per 1 tahun ya annual mereka memanggil expert dari provinsi kalau di kabupaten. Jadi mereka memanggil expert di provinsi untuk melatih ya, hanya caranya seperti itu. Saran saya dalam pengembangan silabus, maker ya, who's the maker itu wajib banyak berkonsultasi ya dengan teman sejawat, dengan guru senior, dan juga dengan akademisi, sehingga bisa menentukan silabus yang memang terukur, terarah, dan tersusun sistematis tersebut tadi ya, memang sangat baik tersusun dari hasil diskusi-diskusi dan melihat dari karakteristik siswa yang ada di daerah sekitar ya. Oke, kita lanjutkan ke tahapan
pengembangan silabus. Jadi ada beberapa tahapan pengembangan silabus ya. Yang pertama ya adalah desain. Maka tahapan awal ini diawali dengan kegiatan menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam standar isi ya. Dilanjutkan dengan menetapkan materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, jenis penilaiannya seperti apa, alokasi waktunya seperti apa, dan sumber belajar yang diperlukan apa. Sehingga produk dari tahapan ini berupa draft awal ya untuk silabus setiap mata pelajaran, kalau di LKP setiap program ya, seperti itu. Validasi. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui draft awal silabus ya, yang kita susun. Jadi memang wajib tervalidasi dengan cara seperti itu tadi. Kita dengan cara minta tanggapan ya dari pihak-pihak yang dianggap memiliki keahlian untuk memberikan informasi review ya terhadap pengembangan silabus tersebut, apakah dengan pengembangan silabus yang kita buat itu memang bisa berrelevansi dengan keadaan siswa zaman sekarang seperti itu ya. Terus juga sifatnya pengesahan ya. Jadi tahapan ini dilakukan sebelum silabus final itu diimplementasikan dengan tujuan memperoleh pengesahan dari pihak yang dianggap kompeten ya. Jadi memang pengesahannya bisa dilakukan pimpinan atau dari asosiasi seperti itu. Dan juga disosialisasikan ya, disosialisasikan silabus ini kita sosialisasikan dengan orang tua siswa yang ada di kursus ya. Jadi sebelum mereka mendaftar sering kita perlihatkan silabus-silabus materi pembelajaran yang mereka tempuh dalam program yang mereka ambil ya. Jadi materi-materinya seperti ini seperti itu sosialisasinya. Terus masuk dalam tahapan pelaksanaan ya. Dalam pelaksanaan ini dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi evaluasi ini melihat hasil akhirnya seperti apa proses pembelajaran menggunakan silabus yang sudah kita kembangkan. Oke, sehingga chart langkah-langkah dalam pengembangan silabus seperti ini ya. Yang pertama bisa lihat kursor saya, analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar itu hal yang sangat penting ya ketika kita sudah menentukan program. Jadi kursor saya di sini ini sebenarnya ada program. Misalnya di sini adalah programnya adalah Survival English. Nah, ketika Survival English, maka kita akan menganalisis untuk SK dan KD-nya untuk Survival English itu apa. Setelah kita temukan masing-masing SK dan KD-nya ya, maka akan turun ke materi pokok, ke indikator ya, ke indikator, turun ke indikator. Indikator ini adalah pencapaian yang kita ujikan ya, pencapaian kita ujikan dari KD ya, dari KD itu apa, maka akan terhubung dengan materi. Sehingga kita bisa menyusun materi pokoknya, kegiatan pembelajarannya seperti apa, alokasi waktunya seperti apa, sumber belajarannya seperti apa, dan penilaiannya seperti apa. Nah, ini chartnya seperti ini. Oke, agar lebih mengerti, contohnya seperti ini. Ketika saya memutuskan untuk membuat kurikulum program yaitu English for Kids ya, English for Kids. Sama-sama kita ketahui English for Kids ini berarti adalah bahasa Inggris basic ya, untuk anak-anak dasar sekali. Nah, maka kita akan menentukan SK dan KD-nya ya. Kita akan menentukan standar kompetensi. Contohnya kalau standar kompetensinya untuk English for Kids ya, misalnya yang paling awal adalah mereka mengetahui tentang alfabet. Berarti untuk standar kompetensinya adalah alfabet. Nah, untuk mendukung kesuksesan standar kompetensi ini, maka
wajib mereka memiliki kompetensi dasar yang untuk mendukung bisa memiliki standar kompetensi dalam alfabet, maka mereka perlu didukung dengan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar untuk alfabet ini maka mereka perlu menguasai contohnya pelafalan yang benar, ya, pelafalan yang benar, terus juga mampu membaca dengan benar, ya, membaca dengan lantang, misalnya kan reading aloud, terus juga pronounce yang betul, terus mereka juga bisa mengeja, ya, mengeja, bisa spelling, ya. Nah, jadi itu kompetensi dasar untuk mendukung standar kompetensi alfabet. Sehingga untuk indikatornya, ya, untuk indikatornya kita bisa sudah menentukan bahwa hal yang diujikan, ya, hal yang diujikan untuk ini tadi, bahwa mereka akan diujikan apakah mereka bisa sebutkan alfabet tersebut dengan benar, apakah mereka bisa spelling dengan benar, itu ada di indikator. Sehingga bisa kita sudah lihat materi pokok pembelajarannya berarti berkenaan dengan alfabet spelling, ya, spelling dan bagaimana pronounce dari masing-masing alfabet tersebut. Dan juga kita sudah bisa melihat kegiatan pembelajarannya seperti apa dan alokasi waktunya seberapa, ya, untuk menganalisisnya. Terus kita juga menentukan sumber belajar untuk indikator itu tadi seperti apa dan penilaiannya seperti apa. Oke, sekarang kita masuk pada tahapan yang inti adalah SK dan KD. Standar kompetensi pada dasarnya merupakan kualifikasi, ya, kualifikasi kemampuan siswa, ya, yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, ya, yang menggambarkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat program atau semester, ya, untuk mata pelajaran atau program itu tadi. Nah, itu standar kompetensi. Jadi standar kompetensi itu merupakan kualifikasi kemampuan, ya. Kalau tadi untuk English for Kids, kualifikasi kemampuan awalnya yang pertama adalah contohnya alfabet, ya, alfabet. Setelah itu maka kita akan menentukan, ya, setelah itu kita akan menentukan kompetensi dasar, yaitu kemampuan yang harus dikuasai dalam pelajaran tersebut, ya, sebagai rujukan penyusunan indikator. Nah, jadi sebagai penyusunan indikator itu ada di kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan pengembangan, ya, pada potensi perkembangan pada anak yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir, bertindak sesuai dengan usianya. Jadi harus kita lihat untuk menentukan kompetensi dasar itu harus dilihat dari kriteria anak tersebut seperti apa, sehingga indikator bisa diukur dan diamati. Oke, sehingga seperti ini, ya, standar kompetensi. Nah, ini bisa dilihat saya sudah merumuskan di sini, ya. Nah, misalnya di sini ini yang paling mudah saya susun program. Nah, jadi kalian menentukan program. Misalnya dalam program English for Kids itu tadi, ya, English for Kids. Jadi kalian tentukan di sini programnya English for Kids. Maka analisislah standar kompetensinya. Jadi tentukan dulu ada berapa standar kompetensinya. Misalnya ada 10 standar kompetensi. Jadi untuk English for Kids itu standar kompetensinya yang pertama misalnya mereka bisa alfabet, yang kedua mereka bisa numeral, yang ketiga mereka bisa color, yang menyebutkan warna, atau yang keempat mereka bisa mengetahui kata benda, misalnya kata sifat dan yang lainnya. Maka untuk mendukung SK ini, ya, maka ada AD. Hingga saya formulasikan seperti ini. Kategorikan kemampuan standar, ya. Kategorikan kemampuan standar yang wajib dimiliki pembelajar pada tiap unit level. Jadi pada tiap unit level, pada level program ini
kalian kategorikan dulu kemampuan standarnya, ya, sehingga memudahkan kalian dalam menyusun kompetensi dasar sebagai pendukung dari penguasaan standar kompetensi seperti itu. Oke, sekarang ini adalah contoh, ya, bisa kalian lihat. Di sini adalah contoh bagaimana silabus English for Kids, ya. Programnya adalah English for Kids. Unitnya 1, ya. Sehingga kalau kalian memiliki 10 unit, berarti kalian akan menentukan kompetensi standar atau standar kompetensinya ada 10 juga. Nah, kebetulan ini yang pertama adalah alfabet, ya, adalah alfabet. Oke, untuk basic kompetensinya untuk mendukung alfabet ini tadi, ya, untuk standar kompetensinya, maka siswa itu reading aloud pronouns, ya, dan mereka pronounce alphabet dan very simple words, ya, or sentences correctly. Jadi mereka bisa reading aloud pronounce alphabet, ya, dalam simple word atau sentences correctly. Jadi memang mereka memerlukan kompetensi dasar untuk pronounce dengan baik, ya, sehingga bisa dilihat untuk mendukung itu tadi indicatorsnya, ya, indicatorsnya ada spelling the alphabet in English dan reading aloud and pay attention to the pronunciation and intonation. Ingat, indikator merupakan acuan, ya, untuk menyusun sumber belajar, metode apa yang digunakan, penilaiannya seperti apa, ya, proses belajar seperti apa akan dilihat di indikator. Oke, sekarang inilah tugas kalian, ya. Susunlah kompetensi dasar sesuai acuan standar di bawah ini, ya. Nah, ini adalah standar kompetensi greeting. Maka tentukanlah kompetensi dasar untuk greeting ini apa saja, ya. Untuk number, introduction, this and that, and family. Tugas ini dikumpulkan seperti biasa melalui my email, ya. Kumpulkan pada hari Senin depan. Oke, apabila kalian ada pertanyaan atau belum jelas, bisa langsung, ya, komen atau memberikan pertanyaan di our group. Oke, saya akhiri presentasi ini, ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.